Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4938 sampai bab 4940. Keesokan paginya, Chen Ping keluar dari ruangan bersama ayah mertuanya. Pada saat itu, tidak ada suara yang keluar dari kamar Humazi, dan Humazi sendiri muncul dengan dua lingkaran hitam besar di bawah matanya. Xiu Rui juga keluar dari kamarnya, dan baik dia maupun Humazi membeku ketika mereka melihat seorang lelaki tua muncul dari kamar Chen Ping. Astaga, Chen Ping, kamu tidak suka hal-hal aneh seperti ini, kan? Kata Humazi sambil menatap lelaki tua itu. Tuan Hu, omong kosong apa yang kau ucapkan? Ini ayah mertuaku, seorang mantan kultivator dari alam surgawi, kata Chen Ping, memperkenalkan lelaki tua itu kepada Xiu Rui dan Humazi. Kemudian, sambil menoleh ke lelaki tua itu, ia menambahkan, ayah mertua, ini adalah teman-temanku, Xiu Rui dan Humazi. Salam, saya Bai Yi, Kaisar Rubah, kata lelaki tua itu dengan tenang. Setelah perkenalan dan salam, Chen Ping menoleh ke Bai Yi, ayah mertua, bisakah Anda membawa kami ke pasar gelap? Tentu saja. Bai Yi mengangguk. Pasar gelap? Pasar gelap macam apa? Pasar yang menjual wanita. Humazi langsung tertarik. Tuan Hu, dua wanita sudah cukup untukmu. Lebih dari itu, kau akan kelelahan, kata Chen Ping dengan jengkel. Keempatnya meninggalkan penginapan, dipimpin oleh Bai Yi, menuju pasar gelap. Chen Ping, kapan kau mulai bermain-main dengan hal-hal manusia binatang di alam surgawi? Kau bahkan punya ayah mertua dari klan binatang, bisik Humazi kepada Chen Ping. Jika kau akan berbicara, bicaralah dengan benar, atau jangan bicara sama sekali. Apa-apaan omong kosong manusia binatang ini? Meskipun mereka adalah ras binatang, mereka sudah lama berubah wujud menjadi manusia, dan sekarang mereka pada dasarnya adalah manusia. Seluruh kota Bada adalah klan binatang, jadi apakah kamu mengatakan kamu tidak ingin main-main dengan wanita di sini? Balas Chen Ping. Mau? Tentu saja. Bahkan jika wanita di sini belum berubah menjadi manusia, aku tetap akan mencobanya, Humazi menyeringai. Chen Ping memutar matanya dan berhenti berinteraksi dengan Humazi. Terkadang orang ini akan mengatakan apa saja. Bai Yi menuntun mereka melewati kota selama lebih dari 1 jam, akhirnya berhenti di sebuah halaman yang bobrok. Di luar halaman, sesekali tampak prajurit perang berpatroli. Pelataran itu sendiri telah hancur, tampak seolah-olah tidak dihuni selama berabad-abad. Bai Yi melirik sekelilingnya, memastikan tak seorang pun melihat, lalu menuntun Chen Ping dan yang lainnya ke halaman kumuh itu. Begitu masuk, Bai Yi mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekannya ke udara. Kilatan cahaya putih menyusul, dan pandangan kelompok itu menjadi gelap. Dalam sekejap, mereka menemukan diri mereka di sebuah terowongan besar. Untungnya, Bai Yi memimpin jalan, atau perubahan mendadak itu pasti akan mengejutkan Chen Ping dan yang lainnya. Setelah melewati terowongan, pemandangan terbuka di hadapan mereka. Di area ini, banyak orang berlalu lalang, dan ada penjaga berpakaian kulit hitam, bersenjatakan lengkap. Segalanya dijual di sini,
tempat itu ramai dengan aktivitas, hidup dan kacau. Tak jauh dari sana, di sebuah arena yang tinggi, dua sosok tengah bertarung dengan sengit. Di sekeliling arena, kerumunan dengan mata merah bersorak keras. Mereka adalah para penjudi yang telah memasang taruhannya. Di puncak area yang luas ini, beberapa rumah melayang di udara, bergerak maju mundur, dengan siluet yang terlihat di dalamnya. Chen Ping dan yang lainnya dipenuhi rasa ingin tahu dan mengikuti Bai Yi saat ia terus maju. Namun ketika mereka sampai di depan penjaga berpakaian kulit, para penjaga itu tiba-tiba berdiri tegap, membungkuk hormat kepada Bai Yi dan berteriak, "Tuan pasar!" Bai Yi mengangguk sedikit, meninggalkan Chen Ping dan yang lainnya tercengang. Orang-orang di pasar gelap saat melihat Bai Yi juga memanggil, "Tuan Bai." Chen Ping yang kebingungan mendekati Bai Yi dan berbisik, "Ayah mertua, apakah orang-orang ini sangat mengenalmu?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dan mengapa para penjaga itu memanggilmu Tuan Besar? Bai Yi tersenyum tipis, karena pasar gelap ini disebut pasar rubah roh, dan aku adalah penguasanya, jadi wajar saja mereka memanggilku penguasa pasar. Apa? Wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayah Bai Qian, ayah mertuanya, mengendalikan pasar gelap yang begitu besar di Rhino City. Bukankah itu berarti dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di pasar gelap ini dengan dukungan pengaruh ayah mertuanya? Humazi dan Xiu Rui bergegas maju, bertanya pada Chen Ping yang tercengang, "Chen Ping, ayah mertuamu memiliki kekuatan seperti itu. Mengapa kamu tidak pernah mengatakannya?" Chen Ping terdiam. Apa yang bisa dia katakan? Dia baru saja mengetahui bahwa dia memiliki ayah mertua seperti itu. Dan baru saja mengetahui bahwa ayah mertuanya menjalankan pasar gelap yang sangat besar. "Mari ikut saya," ucap Bai Yi, lalu melompat ringan ke salah satu ruangan terapung. Melihat ini, Chen Ping dan yang lainnya mengikutinya ke dalam ruangan. Di dalam, ruangannya mewah, dan melalui jendelanya, mereka bisa melihat dengan jelas seluruh pasar gelap. "Menantu, bagaimana menurutmu tentang tempatku?" Bai Yi bertanya sambil tersenyum tipis. "Ini lebih dari sekadar mengesankan. Aku tidak pernah membayangkan ayah mertua begitu hebat, membangun kekuatan seperti itu hanya dalam beberapa abad," puji Chen Ping. Namun Bai Yi terkekeh, menjalankan pasar gelap? Ada semacam kekuatan, ada lebih dari selusin pasar dengan skala seperti ini di Rhino City saja. Sejujurnya, aku hanya bekerja untuk keluarga bangsawan, menangani pekerjaan kotor yang tidak dapat mereka tangani di depan umum. Jika berbicara tentang kekuatan sesungguhnya, siapa di Rhino City yang dapat dibandingkan dengan City Lord? Chen Ping mendengarkan, sangat terkesan, terutama karena Rhino City sangat luas, dengan lebih dari selusin pasar gelap sebesar ini. "Ayah mertua, bagaimana dengan pengaruh keluarga Long di Rhino City? Kurasa aku menyinggung seseorang dari keluarga Long tadi malam." Chen Ping mengingat Long Qi dan bertanya, "Long Qi yang kau kalahkan tadi malam, jangan pedulikan sikapnya. Pengaruh keluarga Long tidak berarti. Jika keluarga Long mengejarmu, aku bisa mengatasinya. Pikirkanlah, jika mereka benar-benar kuat, apakah mereka perlu berbuat curang di arena untuk bisa masuk ke mansion tuan kota? Keluarga yang benar-benar berpengaruh di Rhino City tidak memerlukan kerepotan seperti itu. Mereka pasti sudah menempatkan ahli waris mereka di rumah besar itu." Bai Yi berkata sambil tersenyum mengejek. Chen Ping memikirkannya dan menyadari itu masuk akal. Keluarga yang benar-benar kuat tidak perlu berbuat curang di arena.
Mereka bagaikan keturunan keluarga terpandang di dunia fana. Siapakah yang mau repot-repot bersaing dengan orang biasa dalam ujian pegawai negeri dan berbuat curang untuk bisa masuk? Satu panggilan telepon, satu kali makan, dan tempat akan diamankan, praktis dibuat khusus, tidak perlu nama. Jadi dia hanya menggertak, jadi aku tidak perlu khawatir. Sebenarnya, Chen Ping khawatir dengan kemungkinan pembalasan Long Qi. Lagi pula, dia berada di wilayah yang tidak dikenalnya, dan Humazi serta Xiu Rui sama-sama manusia. Jika identitas mereka terbongkar, mereka tidak akan punya kedudukan di Rhino City. Dengan dukunganku, selama kamu tidak bertindak berlebihan dan menyinggung tokoh penting, kamu akan baik-baik saja. Tapi kedua sahabat manusiamu itu tidak boleh mengungkapkan identitas manusia mereka, atau tidak akan ada yang bisa melindungi mereka. Bai Yi memperingatkan Chen Ping. Jangan khawatir, ayah mertua, aku akan memastikan mereka berhati-hati. Aku akan mencoba peruntunganku di arena, memenangkan beberapa ronde. Kata Chen Ping, ingin segera memulai. Meskipun ia mungkin tidak menang dengan menggunakan kekuatan penuhnya, hanya mengandalkan tenaga fisik dan ketahanan, lawan-lawan ini hanyalah makhluk kecil baginya. Mencoba, kakiku. Ini pasarku, jika kau pergi ke sana dan menakut-nakuti semua orang, tidak akan ada yang kembali, kau akan menghancurkan bisnisku. Bai Yi memarahi Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Oh, jadi kau membawaku ke sini, bukankah untuk bertarung di arena? Tanya Chen Ping dengan bingung. Ini untuk bertarung di arena, tetapi bukan di tempat kita sendiri. Pertama-tama aku akan membiarkanmu mengenal tempat ini. Ini akan menjadi bisnis keluarga kita di masa depan, dan kau akan membantuku mengelolanya. Dulu, hanya aku yang selalu dibanjiri pekerjaan dan sangat kelelahan. Sekarang setelah kamu di sini, aku seharusnya bisa lebih santai. Koin abadi dan sumber daya yang diperoleh pasar gelap ini setiap hari seharusnya cukup untuk kultivasimu. Sebentar lagi, aku akan mengajakmu menghancurkan pasar gelap milik orang lain. Jangan berani-berani mempermalukanku. Bai Yi memberi instruksi tegas pada Chen Ping. Ayah mertua, tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Chen Ping menepuk dadanya dan memberi jaminan. Pada saat itu, Chen Ping tiba-tiba menyadari bahwa ayah mertua ini memiliki sedikit aura seorang ayah baptis mafia dari dunia fana. Tanpa disadari, ia telah menjadi menantu mafia, bahkan keluar untuk menghancurkan wilayah lawan. Astaga, kehidupan di alam surgawi tidak jauh berbeda dengan dunia fana. Demi ketenaran, demi sumber daya, demi gairah dan keinginan, bertarung dan membunuh. Ruo King, pada saat ini, Bai Yi memanggil. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya berjubah putih muncul, membungkuk hormat, Tuan Besar, kumpulkan beberapa orang. Kita akan menuju pasar sarang harimau untuk menghancurkan wilayah mereka. Terakhir kali, harimau itu mengambil banyak koin abadi dari kita. Kali ini, kita akan mengambilnya kembali. Ini menantu laki-laki saya. Mulai sekarang, dia akan menjadi orang kedua di Spirit Fox Market. Kenali dia. Bai Yi berkata pada Ruo King. Ruo King melirik Chen Ping, matanya dipenuhi campuran keraguan dan kebingungan. Seorang pria di tingkat pertama alam transformasi abadi, bagaimana dia menjadi menantu Bai Yi? Dan siapa orang kedua di Spirit Fox Market? Namun dengan kehadiran Bai Yi, Ruo King hanya bisa berkata kepada Chen Ping,
Saya harap Tuan Muda akan membimbing saya di masa depan. Tidak masalah, tidak masalah, Chen Ping mengangguk berulang kali. Ruo Qing pergi untuk mengumpulkan orang-orangnya. Sementara itu, Bai Yi mengajak Chen Ping, Humazi, dan Xiu Rui jalan-jalan mengelilingi pasar gelap agar Chen Ping dapat mengenalinya. Setelah Ruo Qing mengumpulkan orang-orang, Bai Yi memimpin semua orang keluar dari pasar gelap menuju pasar sarang harimau. Bai Yi dan kelompoknya segera tiba di pasar sarang harimau. Seperti pasar mereka, pasar itu berada di lokasi yang sangat tersembunyi, dikelilingi oleh barisan pertahanan. Melewati deretan bangunan untuk memasuki Tiger Den Market, tampaknya pasar gelap ini semuanya serupa, tersembunyi di bawah tanah di Rhino City, dengan pintu masuk dan keluar yang ditutupi oleh deretan bangunan. Saat memasuki pasar Tiger Den, Chen Ping memperhatikan pasar itu sedikit lebih besar dari pasar Spirit Fox, namun fasilitas dan kondisinya kurang bagus, tampak agak kasar. "Bai tua, kamu yakin, ya? Kesini untuk menghancurkan wilayahku." Pada saat ini, seorang pria setengah baya yang tinggi, kekar dengan punggung lebar mendekat. "Tiger, terakhir kali kau menghancurkan wilayahku dan memenangkan banyak koin dan sumber daya abadi. Kali ini, tentu saja, aku di sini untuk menghancurkan wilayahmu." Bai Yi menatap harimau dan berkata, "Tidak masalah, saya persilakan kamu untuk mencoba menghancurkan wilayahku kapan saja, asalkan kamu punya keterampilan. Tapi sepertinya kamu tidak punya petarung yang kuat secara fisik, ya? Dan kudengar kamu pergi ke arena resmi untuk mencari bakat. Apakah kamu sudah pikun? Arena resmi sekarang hanya lelucon, penuh dengan penipu. Di mana kamu bisa menemukan prajurit sejati di sana?" Tiger mencibir, tatapannya mengejek saat menatap Bai Yi. "Harimau, jangan terlalu sombong. Hari ini, aku akan membiarkan menantuku melawan para pejuang pasar sarang harimau milikmu." Bai Yi berkata dengan dingin. Dia telah melihat kekuatan fisik Chen Ping malam sebelumnya, jadi dia percaya padanya. "Menantu laki-laki? Sejak kapan kamu punya anak perempuan?" tanya Tiger, benar-benar bingung. "Aku sudah mengenalmu selama berabad-abad, dan aku belum pernah melihatmu punya anak perempuan. Putriku tidak berada di alam surgawi. Menantu laki-lakiku ini baru saja tiba melalui bimbingan Jalan Agung." Bai Yi berkata dengan bangga. Bersambung.